guys, welcome back again to my YouTube channel. Di video gua kali ini gua akan unboxing Master Grade Zeta Gundam. Ya, ini yang dari sebelumnya, yaitu Double Zeta Gundam. Ini tuh abangnya, dan ini adalah versi pertama dari Double Zeta Gundam yang dimodifikasi ulang. Di sini ini tuh masih jadul, udah lama banget Gundamnya. Dan ini tuh nggak ada 4K-nya atau yang versi terbarunya, dan ini yang satu-satunya yang masih ada. Dan di sini kalian bisa lihat ini Zeta Gundamnya. Gua suka desainnya karena keren, dan dia Gundam pertama yang mulutnya itu tertutup, jadi nggak ada garis-garisnya gitu. Terus di sini dia juga bisa berubah jadi pesawat, atau yang disebutnya dia jadi Wave Rider. Terus di sini juga ada tulisannya Master Grade Zeta Gundam, AUG, seorganisasi sama Double Zeta Gundam. Terus di sini ini yang Master Grade versi 2.0, ada yang versi sebelumnya tapi itu rada jelek dikit. Dan di bagian bawah boxnya sama atasnya sama lah ya, nggak perlu gue bahas. Langsung aja yang ke kiri dan kanannya. Di sini kalian bisa lihat ini ada Zeta Gundamnya. Ini dia pakai Hyper Mega Launcher, sama di sininya juga ada beam rifle-nya. Terus ini juga kita dapat action base-nya. Action base ini kayak katapult gitu. Katapult itu kayak tempat buat meluncurnya Gundam gitu. Jadi kayak misalnya gitu. Terus di sini juga di bagian tangannya kayak ada grenade launcher-nya gitu, kayak buat nembakin granat. Terus di kakinya kayak ada aksen-aksennya gitu, gimmick-gimmicknya. Terus ini weaponnya ada Hyper Mega Launcher, Beam Rifle, 2 Beam Saber, Shield, sama Grenade Pack, atau yang ini yang buat tutupannya itu. Terus di sebelah kanannya ada action pose-nya nih, yang Wave Rider tuh kayak begini bentuknya, unik, keren, dia mantap. Ini transformable mobile suit pertama yang ada di Universe Gundam. Terus di sini juga ada sedikit action pose-nya. Langsung aja kita buka Gundamnya. Nah, di sini juga bisa kalian lihat ini buku yang lumayan jadul. Ini keluaran sebelum 4K mungkin, gue kurang tahu juga, tapi yang jelas ini jadul. Di sini ada manual petunjuknya. Nah, dan ini adalah seri-seri dari Zeta Gundam. Di sini ada yang paling pertama, yaitu 1/144 HG yang pertama, HG yang masih jadul. Terus di sini ada series Master Grade yang pertama 1/100. Di sini kalian bisa lihat dadanya sedikit aneh. Ini birunya nonjol banget, kayak dia seolah-olah pakai armor yang pinggang putihnya nggak kelihatan. Terus ini adalah Master Grade yang pertamanya, maksudnya yang kedua. Maksudnya bukan versi 2.0. Terus di sini ada Perfect Grade-nya, PG itu mahal. Terus di sini ada HGUC. Terus di sini ada perbandingan ukuran dari semua scale. Terus di sini ada Zeta versi 2.0 sama yang kayak tadi. Dan sisanya ya kayak gitu nih. Ini bentuk katapultnya, terus dan lain-lainnya. Terus di sini ada part-part, dekalnya dikit, gak banyak, gak rempong. Part lagi, dan lagi. Ya semuanya part. Nah, langsung aja yang paling gue suka itu ini base-nya gede banget guys. Ukurannya lebih gede daripada Gundamnya, karena ini bentuknya kayak katapult gitu. Nah, di sini nanti bakal slide-nya bisa buat narok semua jenis Gundam, dan di sini buat kayak stand base-nya gitu. Nih dia langsung gitu, dia nggak ada pakai bungkus plastiknya, jadi ntar kita langsung pasang gitu aja. Dan ya guys, ini dia Master Grade Zeta Gundam versi 2.0. Ya, ini adalah series kedua dari Universal Century, dan ini abangnya Double Zeta Gundam, atau dia generasi pertamanya dari Double Zeta, karena sebelum Double Zeta ada Zeta. Nah, yaitu ini Zetanya, ini keren, bentuknya yang simple, dan dia adalah Gundam pertama yang bisa berubah jadi pesawat, dan Gundam pertama yang
nggak ada mulutnya gitu, kayak nggak ada garis-garisnya gitu di bagian mulut. Dan ini keren guys, gua suka sama Zeta Gundam dulu sebelum gua suka sama Strike Freedom. Gua sukanya Zeta Gundam karena bentuknya yang keren, simple, dan bisa berubah. Dan yang desain yang simple ini emang bikin keren guys, dan bikin menawan. Backpacknya juga bagus, walaupun dia nggak berfungsi apa-apa, cuman sebagai sayapnya doang. Dan yang simple, terus betisnya juga tebel ini, dan warnanya juga bagus. Tapi di sini kayak sejenis ada mist color atau salah warna gitu. Di sini tuh warna kuningnya ini dia nggak kuning banget, bukan kuning. Dia lebih tepatnya ini kayak jenis oranye matahari terbenam gitu ya, warna-warna matahari terbenam gitu. Terus di sini juga semua warna kuningnya kayak begitu, warna oranye matahari terbenam. Di bagian sininya juga itu, di bagian kerah sama di bagian V-finnya juga. Dan di sini juga Zeta Gundam punya banyak kekurangan. Dan ya kekurangannya itu juga lumayan banyak guys. Pertama, pas bagian merakit ini dia bikin kita jadi banyak noob mark, jadi bikin harus kerja 2 kali. Kayak di bagian sini, bagian perisai kelihatan banget. Karena ya walaupun udah potong ujung-ujung juga, dia bakal tetap ada noob marknya, jadi perlu kerja 2 kali. Ini gue bodo amat karena capek juga ituin seluruh noob marknya. Dan yang kedua yaitu di bagian dadanya ini. Di bagian dadanya ini dia agak ringkih sedikit. Dia bisa buka karena ini buat ntar mode dia berubah jadi Wayfinder mode atau mode pesawat. Tapi ini agak sedikit konyol. Dia nggak bisa ngelock, cuman kayak begini doang. Jadi di sininya bakal kelihatan sela-selanya gitu di bagian pundaknya. Nih kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ yang kedua itu sebenarnya di bagian kaki. Dia kakinya ini kayak ada penyatunya gitu. Jadi kayak nggak kayak pada umumnya dia kayak langsung kita klik, tapi dia ada pemerantaranya. Jadi nanti pemerantaranya ini bisa buka jadi lebar, jadi konyol. Tapi emang itu biar fungsinya ntar pas berubah jadi Wayfinder mode. Makanya ini gua atasi dengan ini yang kalian lihat di bawah. Ini adalah cantolan dari buat base nya ya. Di Zeta Gundam ini kita dapat base yang yang gua udah jelasin sebelumnya di bagian unboxing. Dan habis itu kita langsung aja ke artikulasinya. Yang pertama di artikulasi kepala. Di sini buat VV-nya juga ada artikulasinya, bisa diginiin, bisa dijadiin kayak gini, terus bisa dibuka. Terus habis itu buat kepalanya bisa di ngangguk atas bawah, kiri kanan gini ngangguk, bisa diputer ke kiri sampai sini, nggak bisa sampai belakang karena dia ada kerah belakangnya kayak begini. Sama kayak Double Zeta Gundam, dia juga punya kayak begini. Terus habis itu sama kayak bisa putar ke kiri juga kayak begitu. Dan bisa guys, bisa rotasi 360 derajat, tapi ini nggak disaranin banget, takutnya antar ngelos atau malah copot atau ngepretel dan segala macam itu. Habis itu ke bagian tangan, ini shieldnya gue copot dulu. Dia bisa diangkat sampai segini doang, nggak bisa lebih. Terus habis itu buat sikunya dia bisa ditekuk sampai mentok. Bagus guys artikulasinya segini. Oke. Dan dia ini seret banget sendinya, semua sendinya seret banget. Di bagian tangan kakinya itu luar biasa jos, kecuali di bagian pinggang karena dia pakai ball joint. Terus di sini dia tangannya cuma satu, tangan yang artikulasi langsung. Di bagian telunjuk bisa diartikulasi kayak begini. Terus ini bagian jempol, dan ini bagian jari tengah, manis sama
clinking. Terus di sini juga kayak ada cantolan buat beam sabernya sama apa namanya, lupa. Oh ya, beam rifle-nya dan hyper mega launcher. Habis itu buat di bagian dada, di bagian bodinya ini bisa diangkat kayak tadi. Terus yang merahnya ini juga bisa dibuka karena ini adalah kokpit. Nih kayak gini, kalian bisa lihat yang putih-putih ini. Nih gue zoom. Nah ya kelihatan itu warna putih-putih. Ya itu adalah pilotnya, kokpitnya lumayan kecil. Terus kita tutup, dan di bagian pinggangnya ini bisa kita rotasi, tapi itu nggak perlu gue tunjukin, ribet. Oh ya, di bagian tangannya di sininya juga ada artikulasinya nih di bagian sini yang gue gerakin. Terus habis itu di bagian pinggangnya atau di bagian collarnya atau di bagian waist unitnya, di sini yang di sampingnya bisa digerakin. Di sini ada tempat naruh beam sabernya, ntar gue bakal jelasin. Terus habis itu di sini ada collar depannya, ini bisa dirotasi sesuka hati. Tapi hati-hati, ntar takutnya copot. Terus buat diartikulasi kakinya no, akhirnya letoy kan, karena terlalu maksa. Nah, bodoh amat. Nah, habis itu di bagian artikulasi kakinya di sini dia bisa dimajuin ke depan dengan sedikit diangkat kolornya, bisa sampai segini guys. Di situ ininya juga nggak bisa ditekuk, bisa ditekuk sampai segini, nggak bisa lebih, karena gue takutnya juga ntar malah ini, soalnya nih terlalu seret, nggak dikasih yang buat kendornya sedikit gitu. Terus buat telapak kakinya ini bisa diartikulasi juga nih kayak begini. Ininya bisa diartikulasi, terus ininya juga bisa diartikulasi bagian armor telapak kaki, dan dah itu doang artikulasinya. Habis itu yang buat di backpacknya ini juga ada artikulasinya di bagian ekornya ini. Nih bisa diartikulasiin sampai dia mentok ke atas kayak begini. Terus buat sayapnya nggak bisa diartikulasiin apa-apa, ini cuman pajangan doang. Oh ya, nggak ada apa-apa lagi, dah segitu doang, nggak ada apa-apa lagi, nggak bisa diinin juga sayapnya. Cuma sekedar gimmick doang mungkin. Nah habis itu, nah yaitu kelemahannya salah satunya dia susah buat berdirinya tuh. Gue nyaranin buat pakai base. Nah habis itu kita langsung aja ke aksesoris. Apa aja yang kita dapat dalam penjualannya? Itu ada satu shield. Ya ini shield yang lumayan simple, dan ini masih mirip kayak Lightning Zeta Gundam kalau kalian pernah lihat video gue yang sebelumnya. Terus habis itu kita dapat satu beam rifle. Ini beam rifle-nya lumayan panjang, dan ini tingginya bukan setengah lagi ya, hampir setinggi Zeta Gundam-nya. Dan ini lumayan keren. Terus di sini ada bagian hijau-hijaunya gitu, kayak ya itulah bidik-bidikannya. Terus ini ada gagangnya, ini ada ujung beam rifle-nya. Pokoknya keren. Habis itu yang kedua, hyper mega launcher. Di sini ini paling gede guys. Menurut gue ini senjata yang paling panjang. Iya, ya gue tau ada yang lebih panjang lagi kayak pas Verka. Dan ya emang, tapi ini adalah senjata yang pertama yang paling panjang di semua serial Gundam. Dan ini masih bisa di gini, kayak seolah-olah dia kayak ngisi peluru gitu, kayak shotgun gitu di duar gitu. Terus itu artikulasinya satu. Terus di sini juga ada artikulasinya, ini bisa dibuka, bisa kayak ada setnya gitu. Terus di sini juga ada gagangnya, jadi kayak megang dua sisi gitu, atau misalnya megangnya kayak begini tuh gitu. Di situ yang selanjutnya yang kita dapat yaitu dua grenade pack atau tempat granat. Di sini ditempatin di tangan kayak begini. Gua kasih contoh kayak begini.
Nah kayak begini sebenarnya bisa dipasang dua sisi, tapi yang karena satunya buat tameng, jadi ini nggak perlu dipakai, jadi satu aja udah cukup. Dan ini sebenarnya bisa dibuka, tapi gue nggak tahu gimana cara bukanya, ini susah banget, jadi gue nggak paham, lewat aja, di skip. Habis itu selanjutnya kita dapat 2 piece beam saber. Ya beam sabernya sih biasa aja lah, udah umum. Lanjut aja langsung. Habis itu yang paling keren dan yang paling unik yang didapetin di packaging semua Master Grade Gundam, ini yang paling keren, yang paling gue suka. Base nya ini terlalu luar biasa, terlalu besar juga, tapi keren. Ini dia kayak kayak sejenis hangarnya gitu, atau katapultnya atau semacamnya itu, atau tempat luncurnya Gundam lebih tepatnya gitu. Di sini juga bisa buat jadi cantolan dia berdiri kayak begini. Aja di belakang. Nah, di sini bisa buat jadi stand base. Oh. Jadi stand base, tapi kita copot lagi. Karena gua akan jelasin dulu di sini. Base ini gede banget, lain dari yang lain, mirip banget sama hangar. Dan kok nggak salah kayaknya di Master Grade Air Strike itu juga dapat kayak begininya. Dan ini bisa ditutup, jadi ntar ada katapultnya, ini adalah katapultnya, atau yang buat tempat pijakan kakinya itu. Jadi kayak misal, dan ini juga bisa digabungin lagi satu, tapi yang satunya lagi terjual terpisah buat narok Gundam Mark II. Nah ini ditaruhnya di sini. Nah jadi ini bisa dirotasi kayak gini, bisa di maju mundur cantik. Terbang. Dan gua kayaknya bakal nunjukin buat Wave Rider mode nya dari Zeta Gundam ini, tapi kayaknya nggak perlu deh, karena gue juga males, capek, ribet ntar masangnya. Masih mendingan double Zeta Gundam, lebih simpel daripada Zeta Gundam, karena banyak yang diurusin dan lain-lainnya. Buat kalian yang udah nonton hari ini, jangan lupa buat di subscribe, like, share, and comment.